Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membawakan makalah kami yang berjudul Gagasan Utama dan Gagasan Pendukung. Selamat mendengarkan. Di sini dengan saya Mustafa Duha dan dengan saudari Yana yang akan menemani Anda memahami makalah yang kami bawakan. Pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok atau gagasan utama merupakan suatu pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Atau bisa dikatakan bahwa gagasan utama adalah pokok pemikiran dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut deduktif atau di akhir kalimat yang disebut induktif. Ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal dan di akhir kalimat dinamakan paragraf campuran. Ciri-ciri gagasan pokok. 1. Terdiri dari satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 3. Tersusun atas topik permasalahan yang utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. 4. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. 5. Memiliki gagasan utama yang berada di akhir, umumnya ditandai dengan kata, oleh karena itu kesimpulannya, dan lain-lain. Pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus, yang berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Fungsi gagasan pendukung adalah untuk mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Gagasan pendukung bisa jadi dibuat dalam bentuk kalimat, sebab untuk menerangkan gagasan pokok biasanya butuh beberapa kalimat pendukung. Ciri-ciri gagasan pendukung. Yang pertama, berisi pernyataan umum. Yang kedua, mengungkapkan ide pokok topik bahasan. Yang ketiga, biasanya di awal paragraf, tetapi bisa juga di akhir atau keduanya. Yang keempat, minim kata konjungsi. Yang kelima, dapat berdiri sendiri. Keterhubungan antara gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari isi paragraf. Meski merupakan inti, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh. Pendukung berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung menjabarkan dengan detail apa yang disampaikan oleh gagasan pokok. Namun, pengembangan detail itu tetap memperhatikan efektivitas dalam menyusun paragraf agar pembahasan menjadi sesingkat mungkin. Jadi, keterhubungan antara gagasan adalah gagasan pokok merupakan kalimat atau paragraf yang menjadi pokok bahasan utama dalam sebuah teks, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang mendukung atau memperjelas maksud dari gagasan pokok. Teks petunjuk. Teks petunjuk atau arahan adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan tercapai. Adapun ciri-ciri teks petunjuk antara lain, yang pertama, menggunakan kalimat perintah halus. Yang kedua, menggunakan kata dengan makna lugas. Yang ketiga, tidak menimbulkan keraguan. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan, berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Pengertian di atas diperkuat oleh Sumarjo dan Saini yang berpendapat bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia. Bisa berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Demikianlah penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kelompok 6. Kepada teman-teman, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.